Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme sangat tinggi. Jika wilayah lain di Indonesia sudah mulai diduduki oleh kolonial Belanda sejak penghujung abad ke-15, namun Aceh baru diinvasi oleh agresor militer Belanda pada paruh akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1873. Semangat patriotisme pemuda Aceh dengan menghadang segala upaya penguasaan teritorial Nusantara oleh kaum penjajah di Selat Malaka menjadi penghambat proses penjajahan Barat terhadap Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Nah, sahabat buat yang mulia, lun bertanggung jawab. Yang boleh draw-drawnya wajib nak kerja. Mudah-mudahan kamu Syahid awalnya bangkit disambung perjuangannya di jalan Allah. Yang berlena ingat Aceh berdiri di garda depan dalam proses pembebasan Nusantara dari penjajahan Belanda. Dalam proses pendirian Republik Indonesia, Aceh memainkan peran ibarat kepala bagi Indonesia. Sikap nasionalisme dan patriotisme ditunjukkan oleh berbagai kelompok masyarakat Aceh dalam membela tanah air. Mulai dari penyebaran informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui Radio Rimba Raya di Tanah Tinggi Galuh. Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Hingga menyumbang harta untuk pembelian pesawat Dakota Selawah RI-001 dan RI-002 demi kelancaran diplomasi Republik Indonesia dengan pihak luar negeri. Tidak hanya itu, bendera merah putih sebagai simbol kedaulatan Indonesia sudah mulai digunakan oleh rakyat Aceh jauh sebelum proklamasi Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda Aceh mendorong warga Aceh untuk menggunakan simbol merah putih di rumah-rumah warga yang akan dibangun. Sejak saat itu, setiap rumah yang dibangun di Aceh menempatkan 2 potongan kain berwarna merah dan putih dan ditempatkan secara bersusun. Kain merah putih ini dengan mudah dapat ditemui di rumah-rumah tradisional Aceh yang dibangun pada era perjuangan kemerdekaan. Begitulah bentuk cinta Aceh pada Indonesia yang merupakan cinta suci dan tulus demi berkibarnya merah putih. Berbagai bentuk pengorbanan sudah dilakukan dan sejatinya saudara-saudaranya di provinsi lain di seluruh Indonesia memberi tempat khusus bagi Aceh dalam NKRI. Akan tetapi perlakuan tidak adil yang dirasakan Aceh pada masa Orde Lama dan Orde Baru sempat menimbulkan kemarahan rakyat Aceh dan memupuki semangat nasionalisme lokal yang ditandai kemunculan pemberontakan DITII pada tahun 1953 sampai 1962. Disusul kemudian pemberontakan Aceh Merdeka pada tahun 1976 hingga 2005. Hampir 50 tahun Aceh bergolak dan konsekuensinya pembangunan pun nyaris jalan di tempat.
Bencana mega gempa 9,1 skala Richter disusul gelombang tsunami raksasa yang meluluh lantakkan pesisir bumi Aceh telah menyadarkan para petikai untuk mencari format penyelesaian konflik politik. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 2005, pihak Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia bersepakat untuk mengakhiri konflik melalui penandatanganan MOU Helsinki. Aceh pun kembali mempunyai asa dalam menatap masa depan yang cerah bersama Republik Indonesia. Usai penandatanganan MOU Helsinki, seluruh prajurit pejuang kemerdekaan Aceh di bawah kendali Panglima Perang Aceh Merdeka Muzakir Manaf merelakan persenjataan perang mereka dikumpulkan untuk kemudian dipotong-potong sebagai wujud implementasi kesepakatan damai Helsinki. Sejak saat itu, aktivis kemerdekaan Aceh mulai melibatkan diri dalam pembangunan Aceh melalui jalur politik resmi. Dr. Zaini Abdullah yang merupakan elit politik GAM di luar negeri pada tahun 2012 terpilih menjadi gubernur Aceh. Sementara Muzakir Manaf yang merupakan Panglima Gerakan Aceh Merdeka menjadi pendamping Zaini sebagai wakil gubernur Aceh. Lembaga legislatif DPRA juga dipimpin oleh Dr. Andes Hasbi Abdullah MSI yang merupakan bekas pejuang GAM di dalam negeri dan sudah berulang kali masuk dalam penjara Indonesia. Tidak hanya itu, Malik Mahmud yang mewakili GAM dalam penandatangan MOU Helsinki kini menjadi wali Nangro Aceh, sebuah wadah pemersatu rakyat Aceh dalam bingkai NKRI. Saya sebagai gubernur Aceh mengundang dan mengharapkan kepada seluruh pemuda Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Kongres KNPI ke-14 di Aceh. Kami akan menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan demi berlangsungnya kongres tersebut dengan sempurna. Aceh sudah damai dan kondusif, sangat layak diberi kepercayaan sebagai tuan rumah Kongres KNPI. Selain mendapat dukungan kuat dari pemerintah daerah dan masyarakat, Aceh memiliki berbagai fasilitas memadai, seperti ketersediaan beberapa gedung pertemuan berkapasitas besar, mampu menampung lebih 2.000 orang. Sebab itu, saya selaku pimpinan DPR Aceh mengundang seluruh pemuda-pemuda di Nusantara ini, dari Sabang sampai ke Maroke, mari kita berjuang bagaimana ke depan masa pemuda Indonesia di Provinsi Aceh untuk menentukan harkat dan martabatnya dalam rangka berjuang untuk bangsa negara tercinta, negara Republik Indonesia di Provinsi Aceh ini. Ketersediaan hotel-hotel berbintang, losmen dan wisma, serta ketersediaan sarana transportasi udara, laut, dan transportasi dalam kota yang sangat banyak untuk semua jalur. Kami dari KNP Aceh siap memberikan pelayanan khusus bagi peserta kongres. Selain fasilitas pendukung utama untuk kongres, kami juga menyiapkan city tour ke berbagai objek wisata di Banda Aceh, terutama objek-objek wisata tsunami, serta paket kunjungan ke Tugu Kilometer 0 Indonesia di Sabang. Tugu Kilometer 0 adalah ikon NKRI, dan mengunjunginya membuat kita semakin cinta akan Indonesia. Aceh dikenal memiliki ragam kuliner yang penuh cita rasa. Di antara daya tarik di Aceh adalah banyaknya warung kopi yang menawarkan kopi cita rasa tinggi dan berharga murah. Kopi Aceh sangat khas, baik biji kopinya hingga cara meraciknya. Aceh dikenal sebagai daerah sejuta warung kopi. Selain murah dan bercita rasa tinggi, warung kopi di Aceh menyediakan fasilitas wifi gratis. Masyarakat Aceh juga
dikenal sangat ramah dan menghormati tamu. Aceh sudah damai, rakyat Aceh ramah tamah. Wisatanya pun indah dan menarik. Kami siap menerima tamu.